Baik, demikian sekilas video yang lewat. Saya kira ini merupakan satu kebanggaan saya secara pribadi, dan saya kira saya pertama kali dalam channel Ngohok ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada para narasumber dan juga para sahabat yang nanti akan memberikan pesan-pesan. Karena dalam waktu 2 hari kalau tidak salah saya WA ke para beliau-beliau ini, baik itu Prof. Yudan, Prof. Topo, Prof. Edi, kemudian Pak Dr. Laksanto, itu saya hubungi by WA kalau tidak salah hari Jumat saya menghubungi beliau itu, saya minta waktu, beliau berkenan, dan alhamdulillah Prof. Yudan juga di tengah-tengah kesibukannya beliau langsung siap Mas, insya Allah saya ini. Prof. Topo juga demikian, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat bagi saya secara pribadi untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira saya akan memberikan kesempatan kepada yang paling muda, narasumber paling muda pada siang hari ini, yaitu dalam channel YouTube dan seterusnya, yaitu Ngohok, ya, Ngobrol Hukum on Konstitusi. Kami persilahkan Prof. Asep Saifuddin. Beliau adalah guru besar statistik di Institut Pertanian Bogor, IPB, dan juga saat ini beliau diamanatkan sebagai Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau akan banyak bicara tentang big data, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana tentang kondisi bangsa saat ini terkait dengan ketahanan pangan dan ekonomi menghadapi pandemi. Nah, ini saya pikir pemikiran-pemikiran beliau diharapkan ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah untuk bisa memberikan satu kontribusi untuk penyelesaian bangsa yang sangat luar biasa sulit pada saat ini. Kami persilakan Prof. Asep, tidak perlu ada slide PPT-nya, tapi ngobrol santai saja. Silakan Prof. Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ngohok itu, yang sekarang Ngohok itu mungkin bisa diterjemahkan juga menjadi ngobras, ngobrol bareng sama AS-nya Agus Surono ya. Jadi terima kasih nih Prof. Agus, Pak Agus nih yang sudah mengundang ngobrol bareng untuk masalah hukum on konstitusi. Saya di sini satu-satunya yang bukan hukum barangkali, tetapi di sini ada para begawan hukum yang Bapak Ibu saya yakin sudah tidak asing lagi dengan para begawan hukum itu ya. Ada Prof. Yudan, ada Prof. Topo, Pak Laksanto, Prof. Edi, itu tentunya mereka sangat menguasai di dalam hal hukum ya. Namun demikian saya ingin sampaikan sedikit apa yang saya rasakan yang berkaitan dengan masalah hukum itu, dan terutama di Indonesia ini ya. Jadi bayangan saya di dalam bernegara itu ada 3 hal yang mutlak harus benar. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga hukum. Nah, 3 dasar itu, bila 3 dasar itu dibenahi secara serius oleh negara, maka saya yakin negara itu akan maju ya. Jadi jangan sampai masalah hukum ini dianggap hanya bagian ilmu pengetahuan saja, tapi itu sangat-sangat penting. Mungkin kalau Bapak dan Ibu-ibu ahli hukum paham bagaimana dulu Abraham Lincoln ya. Kalau tidak salah juga beliau juga kepakarannya di bidang hukum. Jadi sangat penting gitu. Nah, sekarang hukum ini, karena saya memang punya background di dunia pertanian, maka di dalam dunia sumber daya alam itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan hukum. Mengapa? Karena kompleksitas dari sumber daya alam ini yang mengait dengan masalah biofisik ya, yang mengait juga dengan masalah sosial, ekonomi, itu tentunya sustainability-nya itu harus dilingkari oleh kekuatan hukum. Karena hukum ini, kalau pandangan saya yang juga saya dapat dari almarhum guru saya Prof. Andi Hakim Nasution, hukum itu lebih matematik gitu. Jadi hukum itu lebih solid gitu. Sehingga orang-orang hukum itu mempunyai induksi matematikanya itu tinggi.
ya karena logika hukum itu sangat solid, sehingga memang sebaiknya orang-orang hukum ini mempunyai landasan yang kuat di dalam mathematical logic gitu. Maka dari itulah dia yang akan melindungi secara regulasi apa yang dikaitkan dengan sustainable development, yaitu berkembangnya sosial, ekonomi, dan biofisik yang sekarang ini karena hukumnya tidak terlalu diperkuat, akhirnya ngerembes pada persoalan-persoalan sosial dan ekonomi. Mungkin di dalam disertasi Pak Agus juga dibahas itu kompleksitasnya. Karena saya juga melihat di dalam sumber daya alam itu ada yang berkaitan dengan masalah-masalah, sumber daya itu ada sumber daya alam, ada yang sumber daya budaya. Ya. Sumber daya budaya itu termasuk di dalamnya adalah local wisdom. Nah, kalau local wisdom itu tidak dipahami oleh kita semuanya dan tidak ada bungkusan hukumnya, maka itu akan tergerus oleh quote-unquote superficialisasi modernisasi ya. Saya justru pengusung modernisasi di dalam pertanian, tetapi hal-hal yang mendasarnya saya tidak mau merubah karena jangan sampai modernisasi itu superficialisasi yang sebenarnya jangan berubah ya. Budidaya seperti modernisasi budidaya itu tidak harus berubah local wisdom gitu. Nah, pengelolaan sumber daya alam dibungkus oleh hukum, tidak boleh lepas dari soal hukum. Nah, di dalam sumber daya alam itu banyak sekali yang menyangkut dengan kebutuhan pokok ya manusia. Salah satunya adalah pangan. Nah, di dalam pangan pun nanti mungkin Bapak Ibu yang paham masalah hukum itu banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan hukum regulasi. Misalnya dalam hal pelepasan padi, ya pelepasan padi varietas padi. Nah, kalau petani tentu tidak bisa diharapkan dia paham hukum ya. Tapi kreativitas petani kemudian dia bisa menyilangkan antara padi-padi, katakan ingin meningkatkan resisten terhadap penyakit, pada saat yang sama produktivitasnya juga tinggi, dan tetapi itu lokal, kemudian dikawin-kawinkan, maka lahirlah namanya varietas baru. Ya, varietas baru itu kalau tidak dilindungi oleh hukum, itu akan diganggu oleh yang punya bisnis ya. Karena petani tentunya tidak bermain bisnis, tapi kalau saya banyak petani-petani yang kreatif, yang mempunyai pengalaman dan juga mampu menyilang-nyilangkan keunggulan-keunggulan padi khususnya, tidak hanya padi, nanti itu bisa kedelai dan lain-lain. Tetapi padi ini bagian dari komoditas pokok ya, sering dikatakan sebagai komoditas politik ya. Walaupun bagaimana jumlah pemakan padi kita ya, beras kita itu kan 257 juta ya, kalau dihitung skala ekonomi itu luar biasa. Sehingga kalau itu penemuan-penemuan para petani dalam membuat varietas baru itu pasti akan diganggu oleh orang-orang yang punya modal ya. Karena mereka tidak mau terganggu bisnisnya. Karena kalau nanti ada varietas baru, kemudian itu di daerah-daerah itu menerima varietas baru itu, pasti itu akan ditahan. Nah, teman-teman dari hukum ini yang bisa menanggulangi. Sebab kalau itu merupakan suatu penemuan para petani dan masuk ke dalam kelompok katakan lokal wisdomnya para petani, baik teknologi sederhana ataupun bagaimana sehingga penyilangan, maka lahir varietas baru itu harus dilindungi. Kalau tidak dilindungi, habis. Itu banyak kejadian terutama ya, termasuk setelah reformasi ya, itu banyak petani-petani yang dikejar-kejar oleh polisi. Dan polisi punya alat hukum bahwa Anda tidak boleh merilis padi ini gitu. Tetapi petani kan tidak tahu, satu itu. Kedua kan petani sebenarnya ingin efisien. Ketiga tentunya padinya pun ingin resisten terhadap penyakit. Jadi itu yang saya sering temukan, bagaimana agar hukum ini bisa melindungi ke bawah, ke masyarakat ya.
Belum lagi di dalam hortikultur ya dan lain-lainnya yang sifatnya ada skala ekonomi. Nah, disitulah Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah mudah sekarang? Saya menganggap mudah. Mengapa? Karena ada teknologi big data ya. Kalau saya orang statistik, dulu persoalan statistik itu adalah persoalan bagaimana menanggulangi small data waktu itu. Bagaimana ketika pengujian statistik dan itu menjadi sahih, padahal datanya kecil, ya maka lahirlah tokoh yang orang kimia yang juga punya background statistik kuat, itu Dr. Tukey. Dr. Tukey kan pengujiannya itu basisnya small data, gitu ya. Tapi dia sah, keputusannya itu sah. Nah sekarang persoalannya bukan di small data lagi, tapi yaitu di big data. Kalau big data itu kan velocity-nya cepat sekali, ya. Kemudian ukurannya juga besar, ya. Sumbernya juga macam-macam, gitu ya. Dan itu masuk ke semua, termasuk misalnya dalam hal sumber daya alam ini, dengan adanya big data dan termasuk perlindungan dari hukum, maka kita bisa memetakan semua potensi yang ada di bawah, yang ada di seluruh Indonesia ini, yang bisa dilindungi hukum, dan itu datanya itu akurat karena sudah bisa menggunakan teknologi big data. Nanti ketahuanlah misalnya varietas A ada di mana-mana, kemudian varietas B ada di mana. Itu harus ada recordingnya. Nah, hukum melindungi itu sehingga kalau nanti ketahuan sifat-sifat varietas A ini adalah kuat di lahan kering misalnya dan dia tahan terhadap penyakit apapun, penyakit tertentu, itu bisa dapat informasinya dari big data, maka kita bisa memberitahu kepada daerah-daerah yang kekurangan makanan, khususnya katakan padi ataupun palawija, itu dengan mengirimkan varietas-varietas yang ada di daerah yang hasil risetnya adalah kuat di lahan kering, misalnya demikian. Nah, hukum yang harus melindungi itu. Nah, jadi big data menjadi enabling, big data menjadi penghantar ke situ. Hukum menjadi pelindung ke situ. Jadi antara saya sebagai statistisi yang sekarang harus masuk ke data-data besar ini, perlu ada pelindungan dari teman-teman hukum. Ya, jadi nanti tidak ada lagi itu orang statistik bekerja sendiri, orang hukum bekerja sendiri. Tidak. Jadi lebih nantinya itu satu kesatuan dari pengembangan sumber daya alam. Ya, jadi itu harapan saya ya, dan saya percaya karena hukum itu kan di asalnya dengan model kejujuran kan, dan kepedulian terhadap masyarakat kecil harus muncul di orang-orang hukum gitu. Dan di Indonesia sumber daya alam adalah bagian dari yang bagian dari resource ekonomi yang kuat sekali. Apalagi sekarang ya Prof. Agus, sekarang ini kan kita lagi masa pandemi. Artinya input berbasis impor tuh harus sudah mulai kurang, ya. Ekspor pun kita kurang. Satu-satunya adalah sumber daya kita, sumber daya alam kita. Dan kita tidak usah khawatir karena kita kan negara yang sangat kaya di dalam sumber daya alam. Ya, jadi lindungi saja oleh hukum. Nah, sekarang permainannya kan tentunya adalah internasional nih. Masa-masa orang internasional itu kan tentunya ingin menguasai Indonesia juga, ya. Bagaimana misalnya kita ingin mengembangkan sapi lokal gitu. Sapi lokal memang kalau untuk peningkatan produktivitas sapinya itu harus dibreedingkan dengan sapi luar negeri. Nah, tapi itu bagaimana nih soal hukumnya? Milik siapa ini sapi ini gitu. Kalau misalnya breedingnya itu dengan sapi Bali dengan Australia gitu. Nah, itu harus kita lindungi bahwa itu bagian dari milik Indonesia, asal teknologinya di kita, tempatnya di kita, dan lain-lain. Belum lagi di hortikultur, dan sekarang ubi-umbian yang hasil riset teman-teman itu banyak yang bisa menggantikan terigu yang berbasis gandum, ya. Yang saya maksud dengan menggantikan terigu itu adalah pertama kualitasnya gitu ya. Yang kedua resource yang bertebarannya di daerah itu. Tapi sekarang ini dibenturkan dengan persoalan hukum perdagangan ya, sehingga umbi-umbian yang bisa menjadi pengganti gandum untuk tepung gandum itu tidak dikembangkan.
karena kalah oleh international trade. Sehingga orang sering mencemoohkan Indonesia. Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam tapi miskin orangnya. Itu saya menduga itu permainan internasional gitu. Ya, termasuk orang Indonesia sendiri barangkali banyak yang short term gitu ya, hanya ingin mengambil jangka pendeknya saja. Nah, itu sebagai intro dari saya ya. Ya banyak ya sumber dayanya, dan jangan khawatir karena big data ini udah bagian sehari-hari. Cuman orang menganggap kalau big data tidak ada kaitan dengan pertanian, salah. Ya, ya. Justru harus, karena kan pertanian ini dari mulai Aceh sampai Merauke itu kan kalau recording semuanya itu di big data itu ya. Kemudian blockchain, misalnya suatu misalnya sawit dengan teknologi blockchain ini ketahuan lah sawit mana yang sakit gitu ya secara individu pohon itu, nah baru diperbaiki. Lemahnya adalah perlindungan hukum, sehingga yang menentukan harga sawit di mana? Di Malaysia, ya. Jadi kalau yang menentukan harga sawit di Malaysia, Indonesia hanya kebagian getahnya aja kan. Mengapa? Karena menurut saya selain kalau teknologi menurut saya sih oke, udah cukup. Kalau menurut saya masalah kekuatan hukum. Nah kita harus berani melawan ya kerjasama dengan orang asing, tapi harus berani mengatakan bahwa ini Indonesia. Kalau perlu stop itu ekspor ke mana-mana. Kalau misalnya mereka mau menentukan harga ya kita lindungi secara hukum gitu. Banyak kasus di sumber daya alam, termasuk kompleksitas konflik resolution. Jadi saya dengar Pak Prof Agus juga kan sering dengan Conflict Resolution Institute di IPB ya. Pernah juga kan sebagai dosen S3 di IPB itu ikut project ya di project dalam konflik resolusi di sumber daya alam. Ya kalau nanti ada project lagi ini saya tenang karena ada Prof Topo, ada Prof Zudan, Prof Edi dan Prof Laks itu project-project yang berkaitan dengan konflik resolution udah ada orang hukumnya. Jadi Pak Agus juga tenang bahwa kita bikin project untuk itu. Yang penting masyarakat kita terlindung. Itu sebagai intro ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi khususnya bagi para begawan-begawan hukum nih yang saya lihat di layar nih berbegawan luar biasa semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor Prof Asep.